Oke, jadi untuk malam hari ini kita akan latihan praktis tes yang listening bagian kedua yaitu part B, karena untuk listening itu sendiri nanti ada 3 bagian. Yang bagian pertama adalah listening part A, yaitu listening mendengarkan dialog pendek, jadi cuma 2 orang. Untuk listening dialog pendek ada 30 soal, jadi bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau bisa ya di atas separuh betulnya, mungkin mendekati 20. Dan untuk tes yang bagian kedua atau listening part B ini jumlah soalnya biasanya 7, kadang 8. Jadi nanti tinggal mengikuti petunjuk pengerjaannya. Jadi biasanya sudah ada petunjuk sebelum pindah ke listening yang bagian berikutnya. Nah, bagaimana untuk mengerjakan soal listening yang part B? Yang pertama tentu saja kita perlu memahami petunjuk dalam mengerjakan soal. Karena biasanya kalau kita mengikuti tes itu pasti ada petunjuk-petunjuknya. Jadi pahami dulu petunjuknya. Nah, yang berikutnya adalah pahami soal yang biasanya diujikan di dalam listening part B. Nah, untuk listening part B itu sendiri adalah sebuah listening mendengarkan dialog panjang. Jadi antara 2 orang berdialog. Nah, kalau untuk listening TOEFL ITB biasanya 1 orang lebih banyak berbicaranya daripada 1 orang lainnya. Jadi 1 orang lainnya cuma berbicara hal-hal yang penting aja, mungkin tanya atau mungkin karena memerlukan klarifikasi, tapi lebih banyak akan mendengarkan 1 orang itu berbicara. Nah, untuk listening part B itu sendiri yang tips berikutnya adalah cermati pilihan jawaban sebelum mendengarkan dialog. Nah, karena kita akan mendengarkan dialog panjang, tentunya kita harus punya clue dalam mendengar dan juga nanti untuk menebak kira-kira pertanyaan yang kemungkinan muncul. Nah, kalau kita cuma mendengarkan saja, kemungkinan kita akan lupa apa yang tadi sudah disampaikan karena agak panjang. Dan kalau misalkan dialog ini dibikin skrip, ada translatannya itu bisa sampai 1 halaman. Nah, jadi agak panjang itu, bisa sampai 3-4 paragraf. Nah, jadi kita perlu memperhatikan pilihan jawaban terlebih dahulu sebelum nanti mendengarkan dialognya. Karena apa? Karena nanti sudah ditampilkan semua itu pilihan jawabannya. Misalkan 1 dialog itu untuk menjawab 3 pertanyaan. Jadi langsung ditampilkan di screen itu. Maka kita bisa perhatikan dulu pilihan jawabannya untuk mengetahui artinya ataupun maksudnya. Karena tidak semua pilihan jawaban kita paham arti atau maksudnya. Terus ketika kita mulai mendengar, cara yang lain yaitu kita mendengar sambil melihat pilihan jawaban. Kenapa seperti itu? Karena pertanyaan itu akan terstruktur. Jadi pertanyaan awal nomor 31, karena ini dimulai dari nomor 31 nanti, itu biasanya bisa ditemukan di baris-baris awal, mungkin dari baris 1 sampai baris 4. Jadi ketika kita mendengar dan melihat pilihan jawaban, maka kita akan punya clue. Ini yang lagi dibicarakan yang mana sih? Nah, kalau kita melihat ada bagian kata yang lagi disinggung di pilihan jawaban dengan yang ada dialog, kemungkinan jawabannya berada di situ. Jadi awal pertama lihat pilihan jawaban dan dengarkan. Terus yang selanjutnya kalau kita bawa catatan kecil atau kertas, biasanya sih pakai mika, nanti diminta dihapus kalau sudah, itu kita catat bagian-bagian penting. Jadi pas waktu baris-baris awal ini topik yang lagi dibicarakan apa. Di baris awal dicatat gitu. Dan sambil ngelihat pilihan jawaban. Terus yang lain karena sebuah dialog itu akan membicarakan sebuah topik tertentu, maka ada informasi-informasi yang penting di situ. Nah, informasi penting itu biasanya bisa kita lihat dari korelasi antara pembicara. Kalau pembicara itu kayak misalkan lagi menjelaskan, let me give you example, let me explain to you, itu kemungkinan nanti bisa jadi hal yang nanti ditanyakan. Atau misalkan ada orang yang bertanya, itu juga kemungkinan nanti bisa menjadi sebuah
pertanyaan. Jadi pahami di situ nanti ada informasi rinci yang perlu kita jawab. Dan informasi rinci kadang tersurat, kadang tersirat. Tersurat ya berarti kita bisa menemukan secara langsung di dalam dialog itu atau dengan menyimpulkannya. Terus cocokkan dengan pilihan jawaban jika ada kata kunci yang sama di dalam dialog. Jadi kalau untuk listening part B itu lebih ke miripnya dibanding dengan yang listening part A. Kalau listening part A kan menggunakan sebuah sinonim atau restatement. Jadi apa yang disampaikan oleh orang kedua di listening part A itu nanti akan menjadi restatement sebagai jawabannya. Jadi bukan sama persis. Tapi kalau untuk listening part B malah ini lebih ke yang mirip. Apa yang dikatakan itu akan ada di dalam pilihan jawaban. Tapi biasanya misalkan dalam satu kalimat itu ada yang disinonimkan satu, mungkin di bagian subjeknya atau mungkin di bagian kata kerjanya. Tapi ada bagian yang sama di situ. Oleh karena itu kita bisa cocokkan dengan pilihan jawaban. Terus yang selanjutnya adalah perhatikan hubungan antara pembicara. Apakah ada interaksi, baik itu bertanya ataupun menjawab sebuah pertanyaan. Jadi ketika ada interaksi, maka perhatikan di situ, kalau perlu nanti dicatat. Terus perhatikan juga hal-hal penting seperti kata-kata penghubung, however, ataupun untuk memberitahukan sebuah kontras, in other hand, atau memberikan sebuah tambahan informasi seperti in addition, atau memberikan contoh for instance, for example. Nah, itu adalah sebuah kata-kata transisi ketika mau menjelaskan antara satu bagian ke bagian yang berikutnya. Maka di situ juga kita perlu pahami kata-kata yang digunakan. Ini untuk tips yang awal ketika kita nanti mau mengerjakan soal listening yang 4B. Terus yang selanjutnya adalah pahami soal yang akan dimunculkan di listening 4B. Jadi sebenarnya soal yang akan dimunculkan cuma dua tipe. Yang pertama adalah temanya atau ide utamanya. Yang kedua adalah informasi rinci. Cuma informasi rincinya itu bisa jadi 2 atau bisa jadi 3. Jadi hanya ada 2 tipe. Ide utama, temanya, apa yang lagi dibicarakan, dan informasi rincinya. Nah, untuk soal listening 4B ini, nanti dimulai dari nomor 31 sampai dengan nomor 37, bisa juga 38, jadi sesuai dengan petunjuk pengerjaannya, dan satu dialog berisi 3 atau 4 pertanyaan. Sebelum nanti mendengarkan dialog, ada petunjuknya. Silakan dengarkan dialog berikut ini untuk menjawab nomor 31 sampai 33. Misalkan seperti itu. Dan topik yang disampaikan di listening 4B itu masih agak sedikit mudah karena belum masuk ke pembahasan yang akademis. Cuma ya kadang ada cuma tidak semuanya. Kadang yang dibicarakan dibicarakan adalah tentang tugas, mungkin ada tugas dari dosen tapi agak kurang paham tadi tugasnya apa, nanti dibicarakan, atau membicarakan pembahasan materi yang kemarin itu. Bisa juga tentang ada ekstrakurikuler itu dibicarakan. Jadi masih ada lingkungan kampus untuk topiknya. Terus tipe soal yang pertama adalah ide utama atau inti dalam sebuah dialog, temanya. Kita pahami dulu pertanyaannya. Pertanyaan yang digunakan bisa bermacam-macam, tapi yang sering digunakan itu menggunakan discuss, ada kata discuss itu. Maka kita harus bisa memahami pertanyaan dulu, ini pertanyaan tentang apa gitu. What is the topic of the conversation? What is discussion mainly about? What are they discussing? Dan lain sebagainya ini. Nah, untuk pertanyaan ide utama, topik dalam sebuah dialog itu biasanya muncul di nomor pertama. Dan untuk jawabannya bisa kita temukan di awal-awal percakapan. Jadi nanti fokus di baris-baris awal dari baris 1 sampai baris keempat. Jadi nanti coba dengarkan dan perhatikan pilihan jawabannya. Mana tuh yang lagi dibicarakan. Itu untuk yang ide utama untuk soal pertama. Terus yang berikutnya adalah detail information atau informasi yang lebih rinci. Dan informasi lebih rinci di sini berarti kita harus paham penggunaan 6W1H, pertanyaan-pertanyaan seperti
alasan, kenapa, what, apa, dan lain sebagainya. Itu pertama harus tahu itu dulu, karena itu nanti yang digunakan. Untuk informasi rinci, contoh-contoh pertanyaannya seperti according to the professor. Kalau ada kata according to, berarti pertanyaan ini nanti jawabannya ada di situ, tersurat, karena pakai kata according to. Dan perhatikan kata kunci pertanyaannya agar nanti kita bisa mendapatkan tadi yang sudah kita dengarkan atau mungkin yang sudah ditulis di situ. Untuk pertanyaannya memang tidak ada atau tidak dimunculkan di screen itu. Cuma kadang ada yang dimunculkan. Tapi secara umum pertanyaannya itu tidak dimunculkan. Jadi cuma dibicarakan saja. Kita hanya mendapatkan pilihan jawaban. Di sini, according to the professor, what color appear rich and vibrant with the oil base? Nah, di sini pertanyaan adalah what color rich and brand. Jadi pertanyaan di sini harus bisa perhatikan di situ. Ya, pertanyaan yang lain adalah what quality does impasto technique? What quality? Kata kuncinya adalah impasto technique dan lain sebagainya. Ini kan kalau kita perhatikan penggunaan pertanyaannya pakai what, pakai why, ini alasan, why. Nah, jadi kalau untuk listening part B itu memang kesulitannya adalah tidak ada pertanyaan yang dimunculkan ketika mendengarkan. Kalau misalkan dimunculkan, kemungkinan kita bisa menebak nih, apa sih yang akan jadi jawabannya, karena udah ada pertanyaannya dulu. Tapi kalau nggak ada pertanyaannya ya kita hanya bisa menebak-menebak aja dari melihat pilihan jawaban di situ. Cuma tadi secara umum ketika kita mendengarkan listening part B, kita bisa mendengar sambil melihat pilihan jawaban. Jadi kalau udah agak lama ya ke bawah lagi sambil ngelihat. Kalau lagi dibahas ya berarti sedang ada di situ. Intonasi dari pembicara juga sangat penting ya, karena biasanya di situ akan digunakan sebagai clue dalam sebuah pertanyaan. Terus pertanyaan yang lain yaitu prediction. Prediction ini biasanya pertanyaan untuk yang nomor terakhir. Biasanya pertanyaannya adalah what will the man or woman probably do next. Jadi ada kata will do next. Do next ini adalah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Biasanya pertanyaan ini untuk soal terakhir. Nah, kalau pertanyaan what will the man probably do next, maka kita fokus ke baris-baris akhir pertanyaan itu, baris-baris akhir dialog itu. Jadi kira-kira nanti setelahnya mau ngapain mereka gitu. Maka perhatikan apa yang akan disampaikan di baris-baris terakhir itu. Oke, secara umum seperti itu untuk listeningnya, dan sekarang kita akan lihat bagaimana sih soal listening part B itu. Nah sekarang mungkin Mas Burhan pakai laptop nggak Mas? Pakai, Sir. Bisa di share screen Mas, ini saya kirim itunya, linknya. Oh ya, boleh coba. Share screen terus di detik yang ke-45 Mas nanti Mas. Nah ini latihannya adalah latihan untuk listening TOEFL ITB seperti ini. Nanti awal pertama coba dengarkan aja dulu. Ini kan nanti ada 2 topik untuk listening part B. Kita dengarkan yang satu topik dulu, kita latihan dengerin dulu. Nah nanti yang kedua baru latihan untuk menjawabnya. Bisa Mas? Ya, bisa di play Mas, silakan. Part B, Directions. In this part of the test,
you will hear longer Gitu aja Mas, apa conversations namanya? Nah, and iya. answer Iya gitu. Full screen. questions about them. While you listen, you will see the answer choices for the questions that follow. After you hear each conversation, you will hear the questions one at a time, and you will see the answer choices on the screen. After you hear a question, read the answer choices and click on the best answer to the question. You will hear the conversations and the questions about them only one time. Now, we will begin Part B with the first conversation. Click Next to go to the next screen. Questions 31 through 33. Listen to part of a conversation in an art class. Oil paints have certain characteristics that make them very attractive to artists. With oil paints, darker colors especially have a richness and vibrancy. With other types of paint, darker colors like black or dark brown sometimes look a bit gray or washed out. And it's also possible with oil paints to make very subtle changes with color, so you can have a seamless transition from, say, a light pink to a deep red. Yes, Tom? So, would you say oil paints are better than water-based paints? Water-based paints, they're perhaps better known as watercolor paints, do have some limitations. For example, they certainly look best when the colors aren't too dark or too light. And there are some things artists can do with oil paints that they can't do with watercolors. Some interesting techniques like impasto. Impasto? What's impasto? Well, impasto is a technique of layering oil paint to give the painting a great deal of texture. I mean, the layering is so thick that it gives the painting an almost sculptural level of depth. Oh, like in that Rembrandt painting you pointed out when our class visited the museum? I noticed that he painted some jewelry that actually stuck out from the canvas. Yes, though that painting really needs to be restored. Like many oil paintings, it was covered in a coat of varnish. The varnish was clear when it was first applied, but over time it made the painting appear dull and yellowish. Number 31. What is the discussion mainly about? Number 32. According to the professor, what colors appear rich and vibrant with oil-based paints? Number 33. What quality does the impasto technique give a painting? Questions 34 through 37. Oke, stop Listen dulu to part Sir. of a conversation between a student and his engineer. Oke. Nah, kira-kira tadi coba agak ke belakang, Sir. Nah, udah. Kira-kira tadi bisa nggak menangkap hal-hal yang disampaikan di dialog tersebut, terutama di bagian awal-awal pertama itu. Nah, kalau di bagian-bagian awal itu kan digunakan untuk menjawab pertanyaan ide utama. Jadi tadi sambil mendengar, perhatikan pilihan jawaban. Nah, ketika ada kata yang mungkin disampaikan di baris-baris awal, itu bisa kemungkinan sebagai jawabannya. Nah, ketika nggak ada yang didiskusikan, biar kita lebih mudah untuk menentukan mana jawaban yang tepat, ya eliminasi saja ketika tidak didiskusikan di situ. Terus untuk pertanyaan yang tadi juga di nomor 32 itu kan kita bisa sedikit tahu apa yang tadi disampaikan. Nah, coba sekali lagi Mister di play dari dialognya langsung ke dialog aja Sir tadi. Nah, sekarang baru dijawab sekarang. Mungkin di detik berapa itu. Nah, ya mungkin. Nah, udah Sir. Coba. Have certain characteristics that make them very Oh, sedikit lagi Sir. Dah. Questions 31 through 33. Listen to part of a conversation in an art class. Oil paints have certain characteristics that make them very attractive to artists. With oil paints, darker colors especially have a richness and vibrancy. With other types of paint, darker colors like black or dark brown sometimes look a bit gray or washed out.
And it's also possible with oil paints to make very subtle changes with color, so you can have a seamless transition from, say, a light pink to a deep red. Yes, Tom? So, would you say oil paints are better than water-based paints? Water-based paints, they're perhaps better known as watercolor paints, do have some limitations. For example, they certainly look best when the colors aren't too dark or too light. And there are some things artists can do with oil paints that they can't do with watercolors. Some interesting techniques like impasto. Impasto? What's impasto? Well, impasto is a technique of layering oil paint to give the painting a great deal of texture. I mean, the layering is so thick that it gives the painting an almost sculptural level of depth. Oh, like in that Rembrandt painting you pointed out when our class visited the museum? I noticed that he painted some jewelry that actually stuck out from the canvas. Yes, though that painting really needs to be restored. Like many oil paintings, it was covered in a coat of varnish. The varnish was clear when it was first applied, but over time it made the painting appear dull and yellowish. Number 31. What is the discussion mainly about? Number 32. According to the professor, what colors appear rich and vibrant with oil-based paints? Number 33. What quality does the impasto technique give a painting? Questions 34 through 37. Listen to part of a conversation between a student and his engineering professor. Tadi aja. Professor Norris. Kita sudah. Oke, sudah dijawab semuanya. Mungkin dari Mas Burhan, kira-kira jawabannya apa saja, Mas? Nomor 31. A, I think. Yang mana, Zar? A. Oke. Terus nomor 32 jawabannya? C, dark. C. Oke, nomor 33? B, I think. B. Iya. Jadi yang 31 itu jawabannya adalah A, characteristic of oil-based paint. Yang nomor 32 itu adalah C, color that are dark or close to black. Yang 33 itu jawabannya adalah sculpture like depth and texture. Nah, itu jawabannya. Jadi A, C, dan B. Kalau Mas Reza apa? Mas Reza tadi jawabannya, Mas? Ya, kalau saya sama tapi nomor 33 itu kurang jelas tadi kebetulan dekat musola yang kegiatan tadi. Oh, kegiatan ya. Iya. Oke, mungkin saya tambahkan di sini sebentar. Jadi untuk pertanyaannya saya kirim via ini aja nih, chat. Nah, jadi nomor 31 itu adalah what is the discussion mainly about? Itu berarti lagi menanyakan ide utamanya. Tadi ide utama bisa kita temukan di baris-baris awal. Kalau di baris-baris awal itu kita sudah mendengar. Nah, saya kirim ke chat aja skripnya. Nah, jadi di situ ada awal pertama oil paint have certain characteristic. Nah, itu sudah ada kata characteristic di situ. That makes them very attractive to artists. Nah, itu kita bisa mengetahui ada kata kunci yang disampaikan dengan yang ada di pilihan jawaban yaitu karakteristik. Jadi baris pertama itu sudah membahas tentang oil paints. Jadi oil paint itu apa itu cat minyak gitu ya. Yang lagi dibahas tentang cat minyak.
Kalau yang B itu juga ada kata paints, tapi di situ yang dibahas ada watercolor paint, bukan oil paint. Kalau yang C itu yang dibahas tentang orangnya, famous painter. Di situ ada kata oil paint juga. Yang D itu development of oil-based paint, perkembangan dari cat minyak. Nah, jadi kalau dari baris pertama kita bisa menangkap apa yang menjadi kata kunci, kemungkinan kita bisa menjawab apa yang di pilihan jawaban tersebut. Dan hati-hati juga karena ketika ada kata kunci tidak mesti di situ akan betul ya. Karena apa? Karena ada beberapa bagian yang memang kadang diganti dengan yang lain yang mengakibatkan itu jadi tidak tepat. Jadi kita perlu pahami yang jadi kunci di dalam situ ada dua, yaitu karakteristik sama oil based paint. Jadi ada dua kata kunci di situ yang menguatkan ini nanti yang jadi jawabannya. Tuh. Kalau yang tidak disampaikan ya tinggal dihilangkan. Terus kalau pertanyaan yang lain lagi bisa sambil melihat di ini chat. According to the professor, what color appear rich and vibrant? Jadi di situ kata kuncinya menurut profesor warna apa yang terlihat rich, kaya, and vibrant with oil-based paint. Nah, berarti kata kuncinya ada kata rich, vibrant di situ. Tadi kalau kita triknya kan sambil mendengar, sambil ngelihat pilihan jawaban. Ketika sudah agak lama ya ke bawah. Karena pertanyaannya itu terstruktur. Nah, with oil paint, darker color especially have a richness and vibrancy with other type of paint. Jadi yang lebih mencolok itu adalah penggunaan warna yang gelap. Darker color seperti black, nah, gitu kan, or dark brown, sometimes look a bit gray or wash out. Wash out itu apa ya, kabur gitu. Nah itu kita bisa perhatikan. Pertanyaannya adalah yang punya rich and vibrant dari oil paint itu yang mana? Oh, berarti kita dari kata kunci di situ bisa menemukan yang kaya akan warna itu adalah di bagian gelapnya, yaitu color that are dark atau yang mirip-mirip atau dekat dengan yang hitam itu. Darker color like black or dark brown. Dark brown itu kan mendekati hitam itu, atau yang masih relasi dengan warna hitam. Gitu. Tuh ya, jadi itu nomor 32, kata kuncinya ada di dalam dialog tersebut. Terus nomor 33, what quality does the impasto technique give a painting? Jadi sebuah kualitas apa yang impasto bisa kasihkan dalam lukisan itu. Nah, teknik impastonya seperti apa? Jadi kalau pakai oil based paint ini, jadi artis atau pelukis itu bisa mengaplikasikan sebuah teknik impasto itu. Nah, teknik impasto itu seperti apa kalau kita salurkan dalam sebuah lukisan? Nah, berarti tadi kalau ada kata yang di dialog itu ada kayak interaksi atau menjelaskan, kemungkinan itu nanti akan jadi topik perbincangannya. Berarti kan kita perlu hati-hati juga kalau ada dialog yang berinteraksi di situ. Nah, saya akan nih, saya kasih di chat. Nah, jadi ke bawah lagi, tadi kalau kita sudah mendengarkan, ke bawah lagi nanti ada dialog yang ada interaksinya antara mungkin guru sama muridnya. Some interesting technique like impasto, nah itu kan siswanya seperti itu. What is impasto? Nah, well, impasto is a technique of layering, melapisi oil paint to give the painting great deal of texture, agar teksturnya lebih menarik. Maksud saya adalah the layering is so thick, dengan sangat tebal, that it give the painting almost sculptor level of depth. Jadi hampir kayak seni pahat gitu. Nah, jadi ini keunggulan dari penggunaan
cat minyak seperti itu yang tidak bisa digunakan, yang tidak bisa diaplikasikan dengan menggunakan water based pen, dengan cat air. Jadi tadi pertanyaannya adalah what quality does impasto bisa diaplikasikan dalam lukisan, yaitu dengan sculpture like depth and texture. Jadi kata kuncinya di situ nih. Layering oil paint to give the painting a great deal of texture di situ. Nah, itu seperti itu untuk mencari jawaban di listening part B. Jadi kita perlu berhati-hati mendengar dan perhatikan pilihan jawaban. Oke, terus selanjutnya Mister bisa lanjut ke yang listening part B yang topik kedua. Number 33. What quality does the impasto technique give a painting? Questions 34 through 37. Listen to part of a conversation between a student and his engineering professor. Professor Norris, I had a question about something you mentioned yesterday. Some kind of paper, Nanopaper. That's N-A-N-O. Nanopaper. An exciting application of nanotechnology. Nanotechnology? We'll get to that in tomorrow's lecture. But briefly, nanotechnology is the manipulation of materials at the molecular level. Wow. So, like nanopaper, it's really tiny paper? Not exactly, but it's made from microscopic fibers. Each one's only about 10 nanometers thick. That's thousands of times thinner than a single strand of hair. That's amazing. It is. And these nanofibers, well, they're made of cellulose. That's the same plant material used for making regular paper. But the nanopaper is over 200 times stronger than conventional paper, stronger than cast iron, almost as strong as steel. But if the nanofibers are so thin, how can they be that strong? Do you remember when we discussed the mechanical processes used to make paper from wood pulp? Well, these processes damage the cellulose fibers, which greatly reduces their strength. But this new method uses enzymes to break down the wood pulp. Also, the undamaged cellulose fibers join together into networks, forming a kind of tightly bound mesh. So, what would you do with this kind of paper? Well, researchers have proposed numerous uses, from the obvious, like durable material for packing, in boxes and such, to even parts for cars and aircraft. Nanopaper is inexpensive to produce compared to other nanoproducts. So who knows what the applications may be? The possibilities are wide open. Number 34. Why does the student go to see the professor? Number 35. Why does the professor mention hair? Number 36. What does the professor say about the process of producing conventional paper? Number 37. What contributes to the strength of nanopaper? Bisa diulang This lagi, is Sir? the end of part B. Click Nah, yang dari situ aja tadi. Ya. Questions 34 through 37. Listen to part of a conversation between a student and his engineering professor. Professor Norris, I had a question about something you mentioned yesterday. Some kind of paper, Nanopaper. That's N-A-N-O. Nanopaper. An exciting application of nanotechnology. Nanotechnology? We'll get to that in tomorrow's lecture. But briefly, nanotechnology is the manipulation of materials at the molecular level. Wow. So, like nanopaper, it's really tiny paper? Not exactly, but it's made from microscopic fibers. Each one's only about 10 nanometers thick. That's thousands of times thinner than a single strand of hair. That's amazing. It is. And these nanofibers, well, they're made of cellulose.
That's the same plant material used for making regular paper, but the nanopaper is over 200 times stronger than conventional paper, stronger than cast iron, almost as strong as steel. But how, if the nanofibers are so thin, how can they be that strong? Do you remember when we discussed the mechanical processes used to make paper from wood pulp? Well, these processes damage the cellulose fibers, which greatly reduces their strength. But this new method uses enzymes to break down the wood pulp. Also, the undamaged cellulose fibers join together into networks, forming a kind of tightly bound mesh. So, what would you do with this kind of paper? Well, researchers have proposed numerous uses, from the obvious, like durable material for packing, in boxes and such, to even parts for cars and aircraft. Nanopaper is inexpensive to produce compared to other nano products. So who knows what the applications may be? The possibilities are wide open. Number 34. Why does the student go to see the professor? Number 35. Why does the professor mention hair? Number 36. What does the professor say about the process of producing conventional paper? Number 37. What contributes to the strength of nanopaper? This is the end of part B. Click next to go on. Oke, ke yang tadi sir, yang pilihan jawabannya. Ya. Oke, jadi kira-kira jawabannya apa? Mas Riza nomor 34, Mas. Sudah kejawab, sir. 34 itu B ya. Bravo. To discuss Bravo. his research paper. Yang itu, Mas. Iya. Ya, oke, terus nomor 35. Yang mana, Mas? 35 kalau nggak salah. Antara A atau B tadi ya. Antara A atau B. Oke. 36, Mas. 36 B, it damages the cellulose fibers. Oke, 37. 37 saya belum tadi. Belum. Oke. Kalau Miss Arlita sudah kejawab, Miss Arlita. Oh. Live. Bu Mas Umar mungkin udah kejawab, Mas Umar? Sebagian, Sir, tapi yang masih ragu lah. Masih ragu, oke. Ya, oke, nggak apa-apa, Sir. Terus Bu Ada mungkin udah kejawab, Bu? Oke. Mas Burhan, 34 apa, Mas? Jawabannya. Saya D, sir. D. Oke, 35. Nah, 35 ini apa ya? Saya antara A atau D gitu ya, atau saya nggak tahu juga, sir. Oke. Mix up ini. Nomor 36. B, the same. B. 37. Apa ya, 37? A, sir, nggak tahu. A. Oh, nggak tahu. Iya. Saya kirimkan ini pertanyaannya dulu. Nah, pertanyaannya. Nah. Jadi pertanyaan yang pertama adalah why does the student go to see the professor? Menanyakan kenapa sih kok datang menemui profesor ya. Ini berarti menanyakan alasan atau topiknya lah kenapa kok seperti itu. Jadi kalau nomor-nomor awal kan bisa kita temukan di baris-baris awal. Jadi di baris awal itu apa kata kunci yang disampaikan. Nah, biasanya kata kunci yang disampaikan di situ kadang ada yang secara langsung, ada kita juga harus paham
sinonimnya. Nah, saya akan share untuk skripnya. Nah, yang pertama itu Professor Norris, I had a question about something you mentioned yesterday. Di situ ada kata yesterday. Nah, I had a question, jadi dia punya pertanyaan tentang sesuatu yang kemarin profesor itu sampaikan. Some kind of paper. Nah, sudah dari situ aja. Kalau yang nomor yang 34 jawaban A itu kan tidak membahas tentang exam, nggak ada kata-kata exam di situ. Jadi kita bisa eliminasi. To discuss his research paper, kalaupun tadi ada kata paper, tapi itu dipelesetkan menambahkan kata research di situ, mendiskusikan. Tapi kalau tadi kita perhatikan, ketika mendiskusikan yang ada kata paper itu kan nggak lagi membicarakan tentang research, tidak lagi menyerang penelitian dia. Berarti kita bisa eliminasi juga, berarti tinggal antara C sama D. To request more time for completing an assignment itu sudah jelas di baris awal, nggak ada kata-kata assignment atau minta waktu. Jadi ketika A, B, C kita eliminasi, maka kita bisa mendapatkan dari cara eliminasi, yaitu to ask about something from recent lecture. Di situ ada kata-kata apa? Ada pertanyaan, ada sinonimnya. Jadi kan kalau jawaban itu biasanya restatement atau sinonim. Kadang ada kata kunci tapi disinonimkan dikit. Nah, di situ ada kata-kata I had a question. I had a question memiliki persamaan dengan to ask, bertanya, sama. Something, sama. You mentioned yesterday memiliki makna yang sama dengan recent lecture. Nah, berarti pahami seperti itu ketika kita mendengarkan di baris-baris awal, fokus pada kata kunci, dan biasanya ada 1-2 kata yang disinonimkan. Ketika tidak dibahas ya kita langsung eliminasi saja biar bisa mempermudah. Oke, terus yang nomor 35, pertanyaannya adalah why does the professor mention hair? Kenapa profesor itu menyebutkan kata rambut? Jadi tadi memang ada rambut yang disebutkan di situ. Maka kita perlu memahami apa sih dalam satu kalimat tersebut yang ada kata rambutnya. Karena kata kunci itu kita bisa menemukan keseluruhan informasinya dengan membaca kalimat lengkapnya. Cuma kan tadi kita kadang nggak bisa langsung menemukan. Nah, saya akan ini. Saya share di sini. Nah, kenapa kok mengatakan kata rambut? Probably nanotechnology is the manipulation of material blah blah blah. So like nano paper, it is really tiny paper, not exactly. Itu tadi studinya tanya, apakah itu betul-betul really tiny paper? Apakah betul-betul kertas yang sangat-sangat kecil itu tiny? Ya enggak seperti itu juga, not exactly, but it's made from microscopic fiber. Jadi terbuat dari fiber yang sangat mikro. It's one only about 10 nanotik. That is thousand of time thin, yang beribu-ribu lebih tipis daripada satu helai rambut. Berarti teacher itu mengatakan rambut itu sebagai contoh bahwasanya nano itu sangatlah kecil gitu. Jadi to emphasize how thin a nanofiber. Jadi di situ ada kata kuncinya yaitu thin than a single strand of hair. Jadi cari aja kata-kata kunci di situ. To emphasize how thin nanofiber is. Terus pertanyaan yang selanjutnya di nomor 36, what does the professor say about the process of producing conventional paper? Konvensional itu ya sama dengan regular paper. Nah, saya tuliskan. Nah, mungkin dari sini.
Nah, saya share via chat. Nah, it is in the nanofiber they made of cellulose said that the same plant material used for making regular paper. Regular paper itu sama dengan conventional paper. But the nano paper is over 200 times stronger than conventional paper, stronger than cast iron. Jadi lebih kuat lah intinya. Almost as strong as steel, but how? If the nano paper are so thin, how can they can be strong? Jadi pertanyaannya adalah what why does what does the professor say about the process of producing conventional paper? Jadi kata kuncinya adalah conventional paper. Do you remember when discussed the mechanical process used to make paper from wood pulp? Well, this process damage the cellular fiber which greatly reduce blah blah blah. Reduce itu akan mengurangi. Saya tambahkan lagi ini. Nah, saya tambahkan. Nah, well, this process then damage the cellulose fiber which greatly reduce their strength. But this new method use enzyme bla bla bla. Ini ada kata but di sini. Jadi ketika ada kata but itu berarti akan kontras dengan sebelumnya. Tadi kata kuncinya adalah penggunaan pembuatan proses conventional paper. Jadi conventional paper itu dalam prosesnya itu mechanical process used to make paper from wood pulp, ini konvensional pakai kayu. This process damage, yaitu merusak the cellulose fiber, yang mana nanti ketika merusak cellulose fiber itu akan mengurangi kekuatannya. Berarti kalau kita lihat di pilihan ganda di sini, it requires equipment made of cast iron, itu kan makna apa ya, makna asli ya. Equipment made of cast iron, itu kan tadi yang lagi dibicarakan hanya untuk simbolisasi bahwasanya penggunaan nano itu akan lebih kuat dari iron itu. Jadi bukan berarti pembuatannya harus menggunakan terbuat dari cast iron, itu enggak. It consume very little energy, itu tadi enggak disebutkan di situ. It require very little wood pulp, itu juga enggak disebutkan di situ. Ada kata wood pulp tapi tidak disebutkan tentang berapa banyak yang harus digunakan. Nah, kalau kita pakai conventional paper ya tentunya menggunakan pohon itu pasti akan membutuhkan pohon yang banyak. Jadi di sini kenapa kok prosesnya itu penggunaan yang konvensional, tekniknya what does the process say about the producing conventional paper? Ketika memproduksi dengan cara yang konvensional yang lama itu akan mengurangi kekuatan dari fiber itu. Jadi jawabannya yaitu adalah it damage the cellulose fiber. Jadi akan menghancurkan atau membahayakan cellulose fiber, di mana cellulose fiber ini itu yang nantinya bisa digunakan untuk memperkuat kertas tersebut. Nah, jadi kata kuncinya di kata cellulose fiber itu. Ada kata proses damage the cellulose fiber. Terus yang pertanyaan yang lain adalah what contribute to the strength of nano paper? Apa yang mengkontribusikan kekuatan dari nano paper? Nah, jadi di sini saya akan share lagi. Itu sih tadi. Nah, well, this process then damage the cellulose fiber which clearly reduce their strength. Itu tadi kalau pakai proses yang lama. But this new method dengan model baru ini, yaitu dengan menggunakan nanofiber, which use enzyme to break down the wood pulp. Jadi dengan cara ini akan
menggunakan enzim yang bisa memecahkan the wood pulp. Wood pulp itu kayak bubur kayu gitu. Also, the undamaged dan tidak membahayakan cellulose fiber. Nah, cellulose fiber nanti join together into network forming a kind of tightly bond mesh. Nah, di situ ada kata-kata tightly, ada kata bond juga, berarti ada 2 kata kunci yang disebutkan di situ. Malah ada 3. Undamaged cellulose fiber join together into network forming kind of tightly bond mesh. Jadi karena cellulose fibernya itu enggak hancur, maka itu nanti akan membuat jaring-jaring yang saling menyatu. Nah, karena saling menyatu, pastinya akan memperkuat dari hasil papernya itu. Beda sama yang penggunaan cara proses konvensional. Kalau proses konvensional menggunakan bubur kayu itu, tidak menggunakan sistem nano paper ini, itu akan membahayakan cellulose itu. Padahal cellulose itu sangat penting. Gitu. Jadi nomor 36 tadi jawabannya adalah bravo. Dalam proses pembuatan konvensional itu akan membahayakan cellulose fibernya. Kalau nomor 37 kontribusi apa? Ya itu tadi. It fiber are tightly bound in network, akan membentuk sebuah jala yang saling menguatkan. Terus kalau yang A itu it's reinforced with fiber from a vertical plant, nggak dibahas. It's made from a very strong wood, terbuat dari kayu yang sangat kuat, juga enggak. Its fiber are heated to high temperature, nggak ada pembicaraan di situ. Jadi secara umum untuk listening part B itu nanti akan lebih banyak kata kunci yang dimunculkan di dalam dialog dan di pilihan jawaban yang benar. Jadi harus fokus ke situ. Nah, mungkin seperti itu untuk yang listening part B. Jadi total listening part B ini berarti ada 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ada 7 pertanyaan. Kadang 7, kadang 8, kadang 9. Tapi seringnya sih sekitar 7 atau 8. Nah, dari Mas Burhan 7 pertanyaan ini betul berapa, Sir? Betul 5, Sir. 5. 2. Lumayan. Kalau misalkan listening part A yang 30 betul 20, tambah 5 kan udah 25 kan. Nah sisanya itu masih nomor 38 sampai 50. Itu sekitar 12 atau 13 pertanyaan lagi. 12 atau 13 pertanyaan lagi kalau misalkan betul 5 saja udah dapat berapa? 30 kan. Syukur-syukur di atasnya. Gitu. Mas Riza 7 nomor betul berapa, Mas? Ya sekitar 5 apa ya, yang tadi yang pertama sih Sekitar 5. benar semua ya prediksi ya. Terus yang 35 itu saya memang cenderung ke A. 38 saya mungkin 5 lah. 37 itu saya tadi tapi memang agak ya tidak yakin. Ya 5 mungkin benar. Iya. Oke. Ya, anaknya udah mulai. Mas Umar. Iya Mas, silakan. Kalau Mas Umar saya kira-kira gimana Mas? Ya, saya betul 5, Sir. Yang pertama 5. itu tadi yang 31 sampai 33 itu saya jawabnya benar, tapi ngarang semua, Sir. Artinya gimana ya, cuma denger tok di listeningnya, oh kayak gini kira-kira gitulah, Sir. Terus kalau 34, 35 yakin. Nah 36, 37 itu saya itu apa ya, ngiranya jawaban saya kira itu salah semua. Oh gitu, ya. Oke. Tapi ya setidaknya model pertanyaan listening test TOEFL yang 4B seperti ini, Sir. Dalam aplikasinya ya tentunya nggak bisa cuma 1-2 kali, kita harus sering latihan seperti itu. Jadi latihannya pertama dengerin dulu, yang kedua latihan nyatet tuh bagian-bagian penting. Yang ketiga latihan jawab, terus habis itu dicocokkan dengan jawabannya. Itu. Jadi biar tahu nih cara jawabnya. Oh, perhatikan tuh. Oh, ini kalau kata kunci kayak gini memang sering keluar. Ini kata kuncinya ada 2 di dialog sama di pilihan ganda ternyata juga ada 2.
Jadi intinya lebih banyak kata kunci yang dimunculkan di dialog dan di pilihan jawaban yang benar. Tapi kadangkala itu seperti tadi nomor 1, yaitu to ask about something from a recent lecture, itu dari sinonim I have a question, disinonimkan dari to ask. Kan? Something sama, from a lesson lecture yesterday disinonimkannya. Jadi sebenarnya sama, cuma kadang ada yang berbeda. Oke, paling seperti itu untuk kelasnya. Jadi kita nanti bisa lanjut ke listening part C. Jadi listening part C itu agak panjang. Kita ketemu lagi insya Allah hari Rabu. Kalau Mas Riza, tesnya kapan Mas Riza? Rabu ya? Iya, Rabu. Rabu, iya. Rabu pagi. Itu nanti Mas Reza bisa lihat di YouTube itu, YouTube Horizon kemana ada pembahasan juga sih soal-soal TOEFL yang ITP itu modelnya, nanti bisa dicek di situ. Yang struktur kemarin bahas struktur aja, bahas listening juga yang latihan seperti ini juga ada. Baik, seperti itu untuk besok nilainya langsung keluar enggak ya? Iya, besok langsung keluar. Jadi setelah selesai kan klik kirim gitu, submit. Nah, nanti langsung muncul ada score reportnya, unofficial score report, itu judulnya seperti itu. Nanti ada namanya, listening dapat berapa, dan lain sebagainya, terus dan skornya berapa. Nah, nanti sebelum ditutup, itu di save as PDF. Jadi biar nanti sebagai, kalau misalkan LPDP kan boleh pakai itu dulu, misalkan sertifikatnya belum keluar bisa pakai itu, nanti kalau udah keluar baru dilampirkan sertifikat yang aslinya. Iya, siap. Oke. Baik, mungkin sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan? Sir, ini tadi kan aku nyoba pakai kertas gitu ya, nulis-nulis. Iya. Malah bingung gitu, jadi kayak kepecah fokusnya. Kepecah konsentrasinya. Nggak dengar dialognya atau ini. Iya. Kalau misalkan pakai kertas bingung ya bisa sambil ngelihat pilihan jawabannya aja, Sir. Misalkan nanti nulis nih yang mau jadi jawaban yang mana sama yang mana, atau coret aja yang kira-kira ini nggak dibahas gitu. Misalkan nggak nulis inti-intinya gitu. Oh, ini nggak dibahas nih. Nah, gitu. Paling seperti itu. Oke, mungkin seperti itu untuk kelas kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita tutup kelas kita dengan berdoa bersama, berdoa mulai. Finish, thank you very much. Kelas CC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thanks a lot, sir. Okay, welcome.